perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas. Mencurigai mereka ini pembunuh bayaran, dibayar untuk ngehack. Karena kan kok pas banget situasinya gitu kan. Kita buat laporan ini, ya, laporan tentang peretasan atau akses ilegal. Bahwa betul-betul bahwa tanggal kemarin itu akunnya Mas Dhani diretas. Selebtober, akun Instagram musisi Ahmad Dhani yang sempat hilang akhirnya sudah kembali. Sebelumnya, akun milik pentolan Dewa 19 itu diretas orang tak dikenal. Gak cuma bikin Dhani kehilangan akses, akun tersebut juga dipakai pelaku buat modus penipuan jual beli emas yang mentargetkan para followernya. Lantas seperti apa kronologi lengkapnya? Dan benarkah Dhani akan tempuh jalur hukum terkait akunnya yang sempat diretas tersebut? Kronologi kejadian bermula dari upaya peretasan intensif pada tengah malam yang disebut Dhani sebagai perang elektronik. Meski sempat bertahan, akun tersebut akhirnya jebol pada pukul 6 pagi saat ia tengah beristirahat. Pelaku diduga memakai metode canggih yang bisa menembus verifikasi ganda, lalu mengunggah jualan emas palsu. Bahkan, salah satu korban dikabarkan mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Tadi pagi jam 6 pagi, setelah dari jam 12 malam mereka ini meretas ya, dari jam 12 malam terjadi ya perang elektronik lah. Tapi akhirnya ketika kita tidur jam 6 pagi berhasil diretas dan akhirnya terjadi penipuan karena orang yang sudah membeli emas di Instagram saya itu akhirnya mereka mau nggak mau meminta pertanggungjawaban dari saya bisa diselamatkan. Dari hasil pelacakan digital, tim teknis menemukan dugaan kalau pelaku berada di wilayah Sulawesi dan disebut merupakan residivis kasus serupa. Ahmad Dhani bersama kuasa hukumnya pun berencana membawa kasus ini ke jalur hukum. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus agar kejadian serupa tak terulang lagi dan bikin lebih banyak korban. Sudah mengetahui identitas pelaku, yaitu di Sulawesi, dan memang ini adalah residivis, gitu. Sudah melakukan berkali-kali dan kalau menurut saya sih kok kenapa saya yang diincar gitu, ya kan akun saya kan verified, sebenarnya nggak bisa dihack sebenarnya kalau nggak bener-bener hacker beneran gitu, hacker yang sangat ahli itu nggak mungkin, karena ini akun daripada pejabat negara, ya kan, anggota DPR, kok bisa diretas, kan berbahaya ini. Suatu saat nanti menteri juga bisa diretas, suatu saat presiden pun bisa juga diretas, ini kan berbahaya. Maka dari itu kita terus koordinasi dengan Meta dan Komdigi untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam, dan tentunya saya sudah menunjuk Mas Alvin sebagai pengacara untuk melaporkan hal ini pada polisi supaya bisa dilakukan tindakan hukum. Gitu. Mungkin dari Bang Alvin sebagai kuasa hukum melihat case ini sendiri artinya sudah baik, namun padanya di-hack lagi gimana kerugiannya mungkin? Ya, tentu ini sangat merugikan. Pertama, beberapa hari yang lalu seperti kita ketahui akun Mas Dhani hilang. Setelah itu kemudian segala upaya dilakukan dan dipulihkan. Saya stop dulu ya. Hilang itu pun kita juga nggak tahu. Ya. Apa penyebab hilangnya? Ya. Bagaimana tiba-tiba akun verified dari pejabat negara bisa begitu hilang begitu saja? Hilang. Setelah itu segala upaya dilakukan dan dapat pulih, alhamdulillah. Hanya setelahnya pagi jam 6 ya, pagi tadi itu diretas kembali dan dipergunakan untuk penipuan. Nah, ini yang tentu perlu klarifikasi dan disampaikan kepada publik bahwa dari mulai jam 6 pagi itu akun tidak dikendalikan dan di luar tanggung jawab Mas Dhani. Ya, karena diretas
diisinya kontennya jualan segala macam, emas lah, handphone lah, ya pokoknya indikasinya jelas bahwa itu penipuan dan sudah ada korbannya. Untuk itu ya tentu karena ini akses ilegal, seseorang ataupun kemudian kelompok orang melakukan itu, ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa itu penipuan. Ya, meskipun sekarang sudah kembali dipulihkan, mudah-mudahan terproteksi dengan baik, namun dampaknya kan sudah ada yang dirugikan, ya kan? Sudah ada orang yang tertipu. Nah ini juga nanti kita akan selesaikan, dan tentu saya sebagai kuasa hukum akan segera melaporkan kepada kepolisian tindakan ilegal akses ini. Ya, kita akan laporkan ini besok karena sudah ada masyarakat yang dirugikan, sudah ada yang transfer dan lain sebagainya. Nah itu tentu akan kita selesaikan secara hukum. Yang terakhir tuh laporan baru 40 juta ya. Nah, dia udah transfer 40 juta. Pelaku sendiri ada berapa orang kira-kira? Apa cuma satu Belum orang? tahu, katanya menurut orang mereka sih sindikat. Tapi bahwa posisinya sudah diketahui, posisi yang melakukannya sudah diketahui. Hanya tidak tahu, ini kita tidak pernah tahu nih motifnya apa, motif seperti apa, karena momentumnya, timingnya bisa sangat tepat dengan apa yang sedang berlangsung. Peretasan dari pagi sampai siang itu ternyata ada korban, dan bukan hanya satu orang, ternyata ada beberapa korban DM saya langsung gitu, ada lagi korban, jadi ada beberapa. Untuk itu supaya kemudian ini lebih clear dan disampaikan kepada korban, saya juga ikut prihatin ya. Jadi melalui akun IG-nya Mas Ahmad Dhani itu dilakukan penipuan ya oleh penjahat nih ya, oleh peretas, dan mengakibatkan kerugian. Ada korban dan ada beberapa ternyata. Untung pulih tuh dalam beberapa jam. Oleh karena itu Mas Dhani dan saya sebagai kuasa hukumnya itu punya tanggung jawab moral bahwa ini harus diusut tuntas, dan benar-benar bahwa akun dalam masa peretasan itu betul-betul memang dihack ya. Jadi kita buat laporan kepada kepolisian karena Mas Dhani domisilinya di Jakarta Selatan, dan ini bukan kasus yang sifatnya dengan orang lain, tapi kemudian lebih pada peretasan, cukup domisili dekat dengan Mas Dhani di Polres Jakarta Selatan. Kita buat laporan ini ya, laporan tentang peretasan atau akses ilegal, bahwa betul-betul bahwa tanggal kemarin itu akunnya Mas Dhani diretas, dan tentu yang disangkakan ini jelas di pasal 322 ya kalau nggak salah, karena pasalnya ini kan sudah berubah dan KUHP yang baru ya, dikompilasi dalam KUHP, bukan lagi kemudian memakai undang-undang ITE. Jadi pasal tentang peretasan, tentang akses ilegal. Meski begitu, Dhani menilai kasus peretasan ini hanyalah kamuflase, seseorang yang diibaratkan menyewa pembunuh bayaran. Kalau menurut saya sih ini hanya kamuflase saja. Ini sebenarnya pembunuh bayaran aja. Gitu. Mencurigai mereka ini pembunuh bayaran, dibayar untuk menghack. Karena kan kok pas banget situasinya gitu kan. Berarti kenapa nggak dari sebulan yang lalu atau setahun yang lalu ngehack akun saya? Kenapa saat-saat seperti ini gitu? Saat-saat saya butuh untuk memposting sebuah kebenaran, tapi kok diganggu, dihack dan lain-lain. Jadi kita kan jadi curiga. Pasti buat laporan. Rencananya kapan Pak? Besok Ya. Mabes apa Polda? kita lihat nanti. Setelah akun berhasil dipulihkan, kini akses penuh Instagram Ahmad Dhani justru dipegang sang istri Mulan Jamila. Langkah ini diambil supaya aktivitas media sosial Dhani lebih aman dan terkontrol. Lucunya nih guys, Dhani mengaku sekarang malah harus negosiasi dulu dengan Mulan kalau mau kembali aktif main Instagram. Tergantung negosiasi malam ini. Nah, kalau kalian sendiri nih, pernah nggak jadi korban akun diretas atau hampir tertipu modus kayak begini? Yuk coba komen di bawah ini.